alaika bitamyiz zakati summa bitafriqiha wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya. Wa alaika, dan semestinya kamu, bitamyiz zakati, bitamyiz artinya memisahkan zakat, summa bitafriqiha, kemudian kamu membagikannya zakat. Setelah diapain? Dipisahin, kemudian dibagi. Iya, masa mau dipegang aja, dibagiin, dibagi. Buat siapa? Fuqara wal masakin. Wajtanib, dan jauhilah mayat aluhu, apa yang kamu kerjakan, ba'du abna'id dunya, sebagian dari anak dunia. Apa anak dunia? Kelebihan ya? Hah? Apa? Kan kita nama dagang kan modalnya yang dikasih apa lebihnya? Harta. Nah, Bapak, saya tanya Bapak usaha yang dikeluarin zakat modalnya apa lebihnya? Hah? Ya lebihnya. Itu yang maksud dengan anak dunia. Jadi kita mengeluarkan zakat, kita pisahkan dulu, kemudian kita bagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? 8 asma. Wadzalika, dan demikian anna ahadum, karena salah seorang mereka la yamizu zakata an mali, tidak memisahkan zakat daripada hartanya. Dia ngapain? Dia nggak bisa. Dia ngapain? Dia nggak pisahkan zakat daripada hartanya. Walakin yasiru, dan tetapi yasiru akan terjadi kulama, setiap kali sodapa mustahikon, bertemu dengan mustahik, aktohu kiston, dengan memberikan zakat satu bagian zakat, wahisabuhu, dan dia menghitungnya zakat, hatta yastawfiyal qadrul wajibah, sehingga memenuhi ukuran apa? Wajibnya zakat. Nisab. Jadi harta yang kita miliki ini, setiap kali kita berjumpa kepada mustahik, kita berikan satu bagian zakat. Yang sudah kita hitung, ini bagian siapa nih zakat ini yang wajib kita kerjakan. Ada, jangan kasih semua. Satu orang adalah bagian zakat. Fakir, miskin, nah itu orang fakir berapa, miskin berapa. Kalau zakat itu pada zakat mal, boleh nggak kita nolongin orang yang punya utang? Zakat boleh nggak diambil dari zakat? Orang punya utang nggak bisa bayar, tapi ada zakat, boleh nggak? Boleh. Cucok punya utang sama Warsito, nggak bisa bayar, Cucok udah nggak bakalan bisa bayar lah. Terus utang ini kan harus dibayar. Marta datang mengeluarin zakat, Cok lu punya utang, kok ya udah kau bayarin dah, lu nggak buat bayar, boleh nggak dari zakat? Boleh. Iya, gorim itu orang yang punya hutang. Itu orang yang nalangin hutang. Hah? Itu yang nalangin hutang dia. Enggak, orang yang hutang juga bisa, yang nalangin juga. Misalkan Gorim nalangin nih, nalangin hutang Gorim, atau orang yang berhutang, hutang warti. Misalkan ini nih, si Marta punya hutang. Nah, ini kan berarti kan nanti yang nalangin siapa tuh? Iya. Nah, tetapi Suryadi ini nalangin
nalangin ini sampai begitu belum kebayar. Boleh nggak kita kasih Suryadi ngasih talangan? Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena dia punya beban, punya tadi itu nanggung kepada seseorang yang punya utang begitu. Zakat boleh nggak buat orang tua? Boleh. Hah? Zakat kepada orang tua boleh nggak? Enggak. Kewajiban dengan apa? Hah? Kan kewajiban kita. Sekarang saya tanya, si Ucok punya orang tua susah, kewajiban siapa? Ngeluarin ngapa kok? Hah? Kewajiban anak. Gitu. Kalau orang tua mau dikasih apa? Persenan. Persenan begitu. Persenan. Terus sebaliknya kok Kiai, kalau ada kan anaknya lebih susah, udah kayak orang tuanya kemana itu? Apanya? Adalah anaknya lebih susah daripada orang tuanya. Iya, gimana kewajibannya itu? Ambil kebalik, jadi orang tua zakat ke anak. Iya, zakat ke anak. Kalau karena sebetulnya ya orang tua sama anak, orang tua ke anak bukan itu sebetulnya sebagai pemberian biasa, bukan pemberian. Ya misalkan karena nggak orang susah itu nggak nungguin harus satu haul begitu, ya kan ya? Ya kan kapan aja kita, anak kita susah. Sekarang ada kewajiban nggak orang tua ngasih anak kalau anak susah? Kewajiban. Hah? Kewajiban. Anak susah, orang tua ada kewajiban nggak? Anak susah, udah nikah, udah punya anak, ada kewajiban nggak? Iya, kayak si Marta ini, nggak ada. Maksudnya gini, si Marta gajinya pas-pasan begitu, sering ditopang sama emak, ya nggak apa-apa, kayak itu mah tergantung emak itu yang bagi sama siapa, hak dia ya begitu ya. Tapi jangan sampai kita memperhatikan orang tua kita mulu. Kewajiban bukan. Dari masih kecil kita dimpanin, dari masih kecil kita di sekolahin nggak apa, masa udah gede mesti minta orang tua aja, harusnya kita. Ya kan ya? Iya. Ini masih tua, masih di rongrong aja. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ketahuan orang tuanya nggak ada kerjaan masih diminta mama. Emaknya nggak punya kontrakan, nggak punya usaha, bener ya? Anak yang sehat, ya kerja bisa, mau nganggur. Mam dan duit mah, lo kata mamanya, saya punya duit dari mana? Kontrakan nggak punya. Lu ini saya, ada nggak begitu? Hah? Nyusahin. Nah, ya kita badan kita sehat, Allah kasih rezeki ya. Nyamuk aja, apa namanya cicak tuh yang ada di situ. Allah kasih rezeki, burung yang di atas. Masa kita kalah mau burung sama cicak? Iya, Allah kasih tuh. Semua dikasih ya. Binatang dikasih, kita yang punya otak. Nah, iya. Ya kan ya? Iya. Ya Allah kasih segalanya tuh. Ya, enggak ada. Jadi Allah ciptakan enggak ada yang sia-sia, sepenting kemauan. Makanya karena begitu, jangan sampai kita menjadi pengangguran. Ya benar ya? Kecuali kita memang nggak bisa untuk nyari begitu dari segi kondisi fisik. Ya, stroke ya. Tapi kalau stroke orang punya usaha bisa hidup nggak? Orang stroke di rumah mulu, tapi dia punya usaha, orang susah nggak? Kagak. Warsito stroke, tapi punya apartemen banyak. Ada nggak usaha itu? Ada. Udah stroke kerjaan kagak ada, nggak punya apa-apa. Kita harus di sabarannya itu.